Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadil Haq, NIM 2320100015, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Patriarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja tahapan-tahapan dalam melatih model machine learning. Nah, ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menyiapkan dataset, yang kedua itu splitting data, dan yang ketiga itu validasi, yang keempat confusion matrix. Di sini saya akan menjelaskan dulu. Yang pertama itu tentang dataset. Apa sih dataset itu? Dataset dalam machine learning merupakan kumpulan data yang digunakan untuk melatih dan mengevaluasi model. Dataset bisa dianalogikan seperti buku pelajaran dan soal ujian bagi model. Nah, umumnya dataset itu terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu fitur atau X, yang ini merupakan sebuah input atau variabel independen yang digunakan model untuk membuat prediksi. Lalu yang kedua itu ada label atau variabel Y. Ini adalah jawaban atau output atau variabel dependen yang ingin diprediksi oleh model. Nah, dari situ dataset ada lagi nih jenis-jenisnya. Yang pertama data latih atau data training, yang kedua data validasi, yang ketiga data uji atau data tes. Lalu kita masuk ke tahap yang kedua setelah mempersiapkan dataset. Yang kedua pada tahapan melatih model machine learning, yaitu dengan splitting atau split data. Nah, split data merupakan proses membagi satu dataset utuh menjadi beberapa bagian. Nah, dia memiliki tujuan itu untuk menghindari overfitting. Nah, overfitting itu dimana model itu hanya bisa menghafal tapi tidak bisa memprediksi, atau jika diberi data yang baru, model akan error atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, mengapa tidak pakai data yang sama untuk data latih dan uji, training dan testing? Nah, kenapa tidak dipakai data yang sama? Karena ya itu tadi yang dikhawatirkan adalah model yang kita buat hanya bisa menghafal tapi tidak bisa menganalisa jika diberi data baru. Lalu ada proporsi ideal dalam pembagian data tersebut dalam pembagian dataset, yaitu data training 70%, lalu 15% data validasi, dan 15%-nya lagi data testing. Ada juga 80% data latih, 20% data uji, ada 60% data latih, 20% data validasi, dan 20% data uji. Nah, itu ada banyak macam ya. Lalu dia dalam splitting ini, dalam split data ada dua metode. Yang pertama itu random splitting, yang dimana di sini memotong data secara acak. Nah, ini yang paling umum dipakai biasanya. Lalu yang kedua itu stratified split. Nah, di sini dia itu memastikan proporsi kelas dalam data latih dan uji sama. Nah, di sini sangat penting untuk kasus klasifikasi dengan data yang tidak seimbang. Misalnya data 90% dan data training 90% dan data uji 10%. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu merupakan tahapan validasi. Nah, validasi merupakan proses untuk mengevaluasi model selama tahap pengembangan. Jadi setiap dalam pengembangan model tersebut, nah, validasi ini bentuk evaluasinya, untuk pengawasannya, apakah model itu hanya hafal dengan data yang pertama dipakai, yang dilatih, atau dia bisa bekerja dengan baik terhadap data yang baru diberikan. Lalu ada beberapa teknik validasi, namun yang paling populer itu adalah cross. Nah, di cross validation, yaitu cara kerjanya dataset latih dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Biasanya dipakai variabel K. Nah, itu nilainya biasanya 5 atau 10. Lalu proses dilatih ditentukan dengan berapa kali pengulangan
variabel K. Lalu setiap iterasi gunakan K1 volt sebagai data latih dan 1 volt sisanya sebagai data validasi. Hasil akhir adalah rata-rata kinerja semua iterasi. Nah, kegunaannya yaitu metode ini sangat efektif karena setiap data berkesempatan menjadi data uji, sehingga evaluasi model lebih robust. Oke, kita masuk ke yang keempat, yaitu confusion matrix, yang dimana saya berikan penjelasan dulu tentang confusion matrix. Ini merupakan tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Jadi matriks ini dia untuk membandingkan hasil prediksi model dengan nilai sebenarnya. Lalu ada beberapa istilah dalam confusion matrix ini. Yang pertama itu TP atau true positif. Di sini model memprediksi positif dan ternyata benar positif. Lalu ada true negatif atau TN, yaitu model memprediksi data negatif, memprediksi negatif dan ternyata benar negatif. False positif atau FP. Nah, model memprediksi positif padahal sebenarnya negatif. False negatif atau FN. Model memprediksi negatif padahal sebenarnya positif. Nah, di sini ada beberapa fungsi dan metrik turunannya. Confusion matrix digunakan untuk menghitung berbagai metrik evaluasi. Yang pertama, akurasi, seberapa sering model benar secara keseluruhan. Yang kedua, presisi, dari semua yang diprediksi sebagai positif, berapa yang benar-benar positif. Lalu ada recall atau sensitivitas atau kembali. Nah, dari semua data yang sebenarnya positif, berapa yang berhasil diprediksi dengan benar. Nah, lalu ada F1 score, rata-rata harmonik antara presisi dan recall berguna ketika kita ingin mencari keseimbangan antara keduanya.